Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, masih di pembahasan yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Sebelumnya kita telah merincikan pembahasan yang berkaitan dengan mubtada dan khabar, yang dimana ringkasnya mubtada itu isim yang ada di awal kalimat, isim yang ada di awal kalimat. Sedangkan khabar itu adalah yang menyempurnakan mubtada. Mau itu satu kata, isim berupa satu kata, khabar mufrad, atau jumlah ismiyah, atau jumlah fi'liyah, atau dharf, atau jar majrur. Sekarang saya kasih contoh biar kita paham dengan baik. Misalnya di sini kalimatnya disebutkan oleh Syekh di buku Ta'zimul Ilminya, ya, memuliakan ilmu. Ini satu kalimat. Ya. Al-ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Ya. Kalau kita hapus yakumunya misalnya, contoh ya. Kita langsung bilang al-ikhlasu fil ilmi ala arba'ati usulin. Yang paling penting itu dalam mendapatkan mana khabar, mana bukan, tinggal lihat mana penyempurna kalimat. Artinya harus paham terjemahan al-ikhlasu fil ilmi, ikhlas dalam belajar atas 4 pondasi, ala arba'ati usul, yaitu dengan dasar 4 hal. Atau kita lihat pakai yakumu, ikhlas dalam belajar yakumu ala arba'ati usul, akan tegak di atas 4 hal. Kalau terjemahan di sini apa? Nah, ini. Dan perkara ikhlas dalam menuntut ilmu bisa terwujud dengan 4 pondasi. Lengkap kalimat kalau begitu? Lengkap, nah? Tinggal perincian yang 4 itu apa, gitu maksudnya. Nah, sekarang lihat. Al-ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usul. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam belajar, yakumu akan terwujud ala dengan 4 pondasi. Yang mana yang menyempurnakan ikhlas di sini? Karena ini ikhlas mubtada, isim di awal. Ya. Yang mana kira-kira? Yakumu ala arba'ati usul fil ilmi, ikhlas dalam menuntut ilmu akan terwujud di atas 4 pondasi, dengan 4 pondasi. Mulai dari yakumu
Ya, atau mulai dari fil ilmi. Coba hapus fil ilmi. Ikhlas itu akan terwujud dengan 4 fondasi. Sempurna kalimat? Sempurna. Iya. Sekarang kalau kita hapus ini, ikhlas dalam menuntut ilmu itu, paham? Jadi yang menyempurnakan kalimat yang mana? Iya, yakumu ala arba'ati usul. Karena dengan ini kalimat bisa terpahami. Dengan ini yakumu. Yakumu itu apa? Isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir. Huwa. Jumlah fi'liyah. Iya. Jadi jumlah fi'liyah ini khabarnya ikhlas. Kalau ala arba'ati usul itu tambahannya. Tambahan itu ya. Nanti akan ada pembahasannya. Hanya saja lengkapnya kalimat itu dimulai dari yakumu. Contoh lagi. Misalnya biha tahaqqaqa niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Baik, al-awwalu. Yang pertama, isim ini al-awwalu isim di awal berarti iya. Tadi kan dia bilang ikhlas dalam belajar akan terwujud di atas 4 hal. Yang pertama, sudah lengkap kalimat kalau kita bilang yang pertama, lengkap atau belum? Belum. Karena kan ini baru mubtada'nya. Nah, sekarang mana khabarnya? Raf'ul jahli an nafsihi. Coba lihat terjemahannya. Fondasi pertama, niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Nah, itu sudah dibalik terjemahannya ya. Kalau di sini bahasa Arabnya tidak ada niat disebutkan, langsung raf'u, mengangkat. Mengangkat al-jahli. Apa itu jahil? Kebodohan. An dari nafs. Ya. Dirinya. Ini dengan bahasa kita. Ya. Ayo pergi makan, nafsi. Nah, sekarang lihat. Kira-kira yang mana jadi khabar? Yang pertama, mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang mana yang jadi khabar? Mulai dari mana kira-kira? Mulai dari mengangkat. Nah, di sini ini khabarnya mulai dari sini. Ini khabar ini raf'u. Bukan an nafsihi saja jar majrur. Karena kalau kita bilang yang pertama dari dirinya. Apa? Paham ya? Jadi khabar itu lihat dari terjemahan mana yang dengannya kalimat itu bisa sempurna, kita bisa paham. Ya. Kalau dengannya kalimat tidak sempurna berarti tidak ada khabar. Jelas ya? Baik, contoh lagi. Nah ini. Kalau tadi kan yang pertama, ini as-sani. Yang kedua, as-salis. Yang ketiga, ar-rabi. Nah ini lihat, perhatikan. Ar-rabi'u. Apa artinya rabi? 4. Al-amalu bil ilmi. Ya, jadi ikhlas itu akan terwujud dengan 4 fondasi. Yang keempat, al-rabi, al-amal, apa artinya amal? Beramal dengan bi al-ilmi,
ilmu, beramal dengan ilmu. Nah, lihat dari terjemahan. Yang mana yang menyempurnakan kalimat beramal dengan ilmu atau beramal atau dengan ilmu? Beramal dengan ilmu. Bisa juga kita bilang beramal. Yang keempat beramal. Hah? Berarti mana khabarnya? Beramal. Iya. Yang keempat beramal. Sudah. Itu khabarnya sudah. Ya, bil ilmi kan jar majrur, tidak harus dia jadi dibilang khabar, enggak. Selama dia jar majrur bisa ya. Nah, kalau kita bilang bil ilmi saja bisa enggak? Yang keempat dengan ilmu. Mau diapain? Paham ya? Nah, harus ada beramal. Ini khabarnya. Jadi intinya khabar itu lihat mana penyempurna kalimatnya. Ini juga kata beliau, waman, man isim bukan? Isim apa? Mu'rab mabani. Mabani. Ingat ya. Jadi isim tidak selamanya yang ada alnya, enggak. Isim itu selama bisa kemasukan tanda isim. Waliman khafa, liman. Hah? Liman khafa maqama rabbih jannatan. Liman, ini man. Ya, berarti man ini isim. Isim di awal kalimat. Ya, man mubtada. Paham? Ah, sekarang mana khabarnya? Kita baca kalimatnya. Man dayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsirun. Ini sudah satu kalimat ini. Man, barang siapa, isim syarat, menyanyiakan ikhlas. Jelas? Siapa yang menyanyiakan keikhlasan, fatahu ilmun katsirun, maka akan luput atasnya banyak ilmu yang banyak. Iya, dia akan meluputkan banyak ilmu. Mana kira-kira yang jadi khabar? Iya. Karena kalau kita cuma bilang sampai sini, man dayya al-ikhlas, siapa yang menyanyiakan keikhlasan, ngapain? Hah? Sudah mengerti nih kalimat di situ kalau kita berhenti di situ. Man dayya al-ikhlas, barang siapa yang tidak ikhlas. Sempurna kalimat? Hah? Belum. Fatahu ilmun katsir, maka dia akan terluputkan dari ilmu yang banyak. Fata itu hilang. Dia kehilangan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak hilang. Jelas? Ya, siapa yang tidak ikhlas, hilang darinya ilmu yang banyak. Mana kalimat baru sempurna? Ketika ada apa? Fatahu ilmun katsir. Berarti yang mana khabar? Fatah. Apa itu fatah? Fatah. Kola. Fatah. Iya. Fi'il. Hilang. Fi'il tak? Fi'il apa? Madi. Kola. Fatah. Kola. Yakulu. Yafutu. Qaulan. Fautan. Punya dhamir maf'ulun bih. Fa'ilnya mustatir huwa. Fa'ilnya ilmun, afwan. Akan hilang. Apa yang hilang? Ilmu. Ini yang hilang, itu fa'ilnya. Jadi khabar itu selalu cari mana yang menyempurnakan mubtada. Tinggal dilihat khabar itu bisa satu kata. Kalau dia isim marfu. Ya, kalau ternyata misalnya tadi itu kita bilang fata, mulai dari sini jadi khabar. Nah, ini fata tidak bisa jadi khabar karena dia fi'il. Tapi ini fi'il sama fa'ilnya ilmun itu bisa jadi khabar, jumlah fi'liyah. Jadi khabarnya jumlah fi'liyah. Begitu caranya. Jadi khabar itu ingat saja selalu. Ya, kalau kita mau cari khabar, yang pertama cari mana penyempurna kalimat. Ya, sama di sini tak?
Man dhayya'al ikhlas fatahu ilmun katsirun. Siapa saja yang menyia-nyiakan keikhlasan, maksudnya tidak ikhlas dalam belajar, fatahu ilmun katsirun, ilmu yang banyak hilang darinya. Nah, ilmu yang banyak hilang darinya. Fata mulai dari sini sudah menyempurnakan nih kalimat. Tapi masalahnya fata tidak bisa jadi khobar. Karena fata itu fi'il. Nah, kita cari mana fa'ilnya? Ilmun. Karena yang hilang adalah ilmu. Fi'il sama fa'il jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya di sini jumlah fi'liyah. Kemudian contoh lagi ya, kita belum masuk di kana dan saudara-saudarinya. Iya ini. Qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah. Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah berkata, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa li niyatun fa idza utitu ala ba'dihi tabayyarat niyati." Iya, Masya Allah. Nah, ini lihat terjemahannya. Kata beliau, terkadang aku menyampaikan sebuah hadis dan aku wali niyatun, dan saya punya niat, maksudnya baik niatnya. Iya. Tapi saya belum selesaikan menyampaikan hadis tersebut, berubah niatku. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Ada orang kadang mengajar ikhlas, tapi sementara mengajar, ya mungkin ada yang memujinya, atau dia lihat orang membesarkannya, itu kadang berubah niatnya. Nah, maka ini kata Sulaiman. Kemudian dia bilang, faida al hadisul wahidu yahtaju ila niyat. Iya, ini satu kalimat ini. Ya. Fa'idzan, kalau begitu, al-hadisul wahidu yahtaju ila niyatin. Al-hadis artinya hadis. Ya. Wahid artinya satu hadis, itu maksudnya. Hadis satu saja, yahtaju ila niyatin, membutuhkan banyak niat, artinya supaya terjaga. Ya, butuh banyak niat. Lengkap enggak kalimatnya? Satu hadis itu butuh banyak niat. Lengkap? Mana kira-kira yang melengkapinya? Hah? Yahta? Ya, katanya al mulai huruf jar. Coba pilih ini. Kalau mulai dari huruf jar, coba lihat. Satu hadis ila niat, ke niat-niat. Sempurna? Tidak. Tapi kalau bilang satu hadis butuh ke niat-niat, butuh terhadap niat-niat. Tidak bisa kita langsung bilang ila niat. Kenapa? Karena kalimat tidak lengkap jadinya, tidak sempurna. Gitu khabar. Pahami maksudnya khabar? Jadi ketika sudah dapat secara terjemahan, oh ini khabarnya, ini yang menyempurnakan, tinggal dilihat. Ini yahtaju fi'il. Yahtaju fi'il, tidak bisa jadi khabar. Tapi fi'il, kalau didapati fa'ilnya, bisa jadi khabar. Mana fa'ilnya? Mustatir huwa. Oh, jumlah fi'liyah khabar. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Kalau sudah paham mubtada khabar, sekarang isim kana atau saudari-saudarinya kana. Jadi ada kana, ada saudarinya. Apa maksudnya saudarinya? Saudarinya itu sama perbuatannya. Ya 11-12 kalau bahasa kita.
Makanya laki-laki kalau dia mau menikah, jelas, kalau laki-laki mau menikah, dia mau tahu kira-kira bagaimana wajahnya istrinya, cukup lihat saudaranya, laki-lakinya, tidak jauh-jauh, tidak ke situ. Kalau saudaranya tampan, ya kurang lebih begitu. Ya. Ternyata beda. Beda pabrik. Allahul musta'an. Jadi dilihat dari saudara-saudarinya, sama Kana di sini. Kenapa dibilang saudari-saudarinya? Karena dia sama dengan Kana. Lihat, Kana dan saudari-saudarinya itu masuk pada mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Sebelum-sebelumnya, sebelum mubtada kasih Kana, gitu maksudnya. Kemudian yang terjadi apa? Dia murafa mubtada. Kalau mubtada marfu atau mansub? Marfu, jika berarti tetap marfu. Hanya saja kemudian menamakannya mubtada, dia ganti namanya menjadi isimnya. Kemudian khobar dia nasab, Kana menasab khobar. Kemudian apa? Khobar diganti namanya dengan khobarnya Kana. Ya, catatannya begini biar lengkap. Zaidun qaimun. Kalau di situ ya. Apa artinya Zaidun? Zaid. Qaimun berdiri. Zaidun qaimun. Zaid isim di awal kalimat berarti mubtada. Qaimun apanya? Khobar, karena lengkap kalimat dengan qaimun. Zaid, kenapa? Berdiri. Nah, khobar ta? Sudah? Zaidun marfu, qaimun marfu. Kenapa bisa? Ini domma. Tanda rafa'nya tak? Nah, sekarang datanglah Kana. Iya, datang Kana apa Kana? Kana. Iya, sabar. Kana itu merafa mubtada. Ini mubtada, marfu ji? Marfu. Oke. Berarti tetap dibaca Zaidun. Jelas? Kemudian apa di situ? Menamakannya dengan isimnya. Tadi ini Zaidun namanya apa? Mubtada. Diganti namanya. Isim Kana. Paham? Zaidun sekarang jadi apa? Isim Kana. Tapi sebenarnya asalnya dia adalah mubtada. Kenapa dia berubah menjadi isim Kana? Ya, ada apa Kana? Paham maksudnya? Ada Kana. Jelas? Kemudian menasab khobar. Ini qaimun, marfu atau mansub? Marfu atau mansub? Kana menasab, berarti qaimun harus berubah menjadi qaiman. Iya, ganti. Qaiman. Jelas? Dan menamakannya dengan khobarnya. Tadi namanya ini qaimun. Namanya apa tadi? Khobar. Datang Kana, berubah namanya. Khobar Kana. Paham Ji? Paham Ji? Jadi apa bedanya ini?
isim kana dengan mubtada? Hah? Atau persamaannya dululah. Persamaannya, apa samanya isim kana dengan mubtada? Sama-sama? Sama-sama marfu, ta? Zaidun qaimun, kana Zaidun qaiman. Saya tulis ulang mubtada dan khabarnya tadi. Zaidun qaimun. Mubtada. Qaimun khabar. Apa persamaannya Zaidun yang di atas dengan Zaidun yang di bawah? Sama-sama apa? Marfu. Iya, sama-sama marfu. Hah? Itu saja samanya? Itu saja kah? Perbedaannya? Kalau Zaidun di atas namanya isim kana, Zaidun yang di bawah namanya mubtada. Terus bedanya lagi? Satunya ada kana sebelumnya, satunya tidak ada. Paham? Jelas? Itu aja bedanya. Jelas? Jadi bedanya ini adanya kana sama perbedaan nama. Mubtada isim kana sama-sama marfu. Cuman kalau mubtada tidak ada kana dan namanya mubtada. Kalau isim kana itu mubtada tapi ada kana sebelumnya dan namanya bukan lagi mubtada melainkan isim kana. Paham? Jelas? Itu sih bedanya. Ya, kalau khabar kana ya begitu juga. Beda kedudukan, beda apa namanya? Beda i'rabnya. Kalau khabar kana mansub, kalau khabar marfu. Kalau khabar kana namanya khabar kana, kalau khabar biasa namanya khabar. Nah? Jelas? Jadi bedanya ada kana, itu ji. Jelas ya? Paham? Paham? Sekarang atau lanjut ya? Lanjut dulu. Kana dan saudari-saudarinya ini. Kana 1, asbaha 2. Iya. Harokatnya kana, asbaha, amsa. Jadi asbaha saudarinya kana. Kalau dia saudarinya kana, berarti kelakuannya mirip-mirip kana. Sama ya. Zaidun qaimun. Kana Zaidun qaiman. Kalau kita kasih di sini asbaha, jadinya apa? Asbaha Zaidun qaiman, seperti kana. Tahu? Bedanya namanya lagi. Kalau di sini asbaha Zaidun qaiman, iya. Zaidun di atas ini namanya isim kana. Kalau Zaidun ini namanya isim asbaha. Jangan bilang isim kana, tidak ada kana di situ. Yang ada saudaranya. Paham? Itulah. Kemudian amsa, abha, dhalla, bata, soro, laisa. Jadi kalau ada laisa, setelahnya jangan bilang Zaidun qaimun. Berarti harusnya laisa Zaidun qaiman. Zaidun apanya laisa? Isim laisa, bukan mubtada. Qaiman khabar laisa. Itu ji.
Kemudian mazala, manfakka, sukun nunnya, manfakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama, itu saja. Kemudian wa ma tasarrafa minha, dan semua yang bertasrif darinya. Kana itu fi'il madi, bisa juga yakunu. Kana Zaidun qa'iman, ganti jadi yakunu, jadinya bagaimana? Kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman, kana ganti yakunu, jadinya yakunu Zaidun qa'iman, sama aja. Tapi bedanya kalau kita ganti kana jadi yakunu, Zaidun namanya apa? Isim yakunu. Qa'iman namanya khobar yakunu. Kan? Asbaha yusbihu, asbih. Ini fi'il amarnya ini, kun asbih. Iya, kalau kun itu tidak akan ada nih isimnya tertulis, tidak nih, sisa khobarnya. Kun rajulan, kun rajulan, rijluhu fi thura wa hammatuhu hammatan fi thuraya. Iya. Kun aliman au muta'alliman. Kun aliman langsung di khobar. Jadi kalau fi'il amarnya ini itu setelahnya langsung khobarnya, tidak ada lagi isimnya. Isimnya mana? Isimnya mustatir, domir. Karena kana dan saudari-saudarinya itu fi'il. Ada berapa ini semua? Kana 1, asbaha 2, amsa 3, adha 4, dhalla 5. Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan tasrif-tasrifnya 13. Tiap satu dikali 3. 13 kali 3 39. 13 kali 3. Iya nih. 39. Alhamdulillah. Tapi yang sering muncul 1, 2, 3. Hah? Enggak, ini jarang ini jarang. Iya, apalagi ini yang dibawa. Jarang. Paling sering kana, soro, laisa. Itu pun soro agak jarang. Yang paling sering sekali kana, laisa. Banyak apa? Terjemahannya. Jangan dulu terjemahannya. Ini banyak sekali mau diterjemah. Ya, nanti saya tuliskan bagus di chat terjemahannya. Kalau di kamus ada juga, bisa dicari. Kemudian pembagian terkait isim kana dan khobarnya sama seperti pembagian mubtada khobar. Mubtada ada 2, ada 2 ya, ada 3 sebenarnya. Ada zahir, ada dhamir muttasil sama dhamir munfasil, sama isimnya. Isimnya ada zahir, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Khobarnya, khobar ada berapa? Khobar ada berapa? 5. Khobarnya kana, pembagiannya ada berapa? 5, sama aja. Bedanya itu aja, ada kana namanya berubah. Sama kalau kana marfu isimnya, mansub khobarnya. Sekarang yang kelima. Tunggu dulu. Lihat.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurun. Itu saja. Allah Maha Pengampun. Sempurna kalimat? Sempurna. Allah Maha Pengampun. Ingat ini. Wallahu ghafurun. Oke. Marfu toh? Allahu di awal berarti mubtada. Kan ini sudah berhenti nih, tanda berhenti nih toh? Sempurna kalimat. Allah mubtada, ghafur khabar. Oke. Sekarang kalau kana bagaimana? Ya, kasih mi baru cari. Darajatun minhu wa magfiratan wa rahmah. Wa kana ada kana. Tadinya Allahu ghafurun, ada kana? Allahu ghafuran. Kana Allahu ghafuran. Apa yang berubah? Ghafurannya gitu. Dan namanya Allahu ghafurun, Allahu mubtada, ghafurun khabar. Ada kana? Kana Allahu ghafuran. Berubah namanya. Allahu tadi mubtada, sekarang namanya isim kana, ghafuran namanya khabar kana. Simple. Jelas? Ada inna, sekarang inna. Khabar inna yang marfu khabar inna, yang marfu khabar inna. Inna dan saudari-saudarinya mirip seperti kana. Sama ji. Hanya saja kebalikannya kana. Sudah, sampai situ saja. Oh iya. Lihat kana. Allahu ghafuran. Kalau inna kebalikannya, berarti balik nih. Innallaha ghafurun. Gitu ji. Cari. Iya. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurun. Allah apa namanya? Sama seperti kana. Berarti apanya inna? Isim inna. Ghafurun khabar inna. Khalas? Tidak ada inna, tidak ada kana. Allahu ghafurun mubtada khabar. Ada kana? Kana Allahu ghafuran. Isim kana khabar kana. Ada inna, innallaha ghafurun. Allah isim inna, ghafurun khabar inna. Itu sih, tak balik-balik. Paham lagi? Nah, tiga ini selalu bersama. Ya, karena memang ke situ semua. Jelas? Ya, saya tuliskan. Gabung. Allahu ghafurun. Ada kana, beda lagi. Kana Allahu ghafuran. Kalau inna beda lagi. Kebalikannya kana. Innallaha ghafurun. Iya, dan namanya beda-beda. Allahu ghafurun ini mubtada, ghafurun khabar. Kalau kana Allahu ghafuran, Allahu isim kana, ghafurun khabar kana.
Innallaha ghafuran, Allah isim inna, ghafurun khabar inna. Itu sih. Sama perbedaannya ini. Kalau mubtada khabar dhammah. Hah? Dhammah, sama-sama. Kana, iya, di sini bedanya. Kalau inna, ini bedanya. Paham? Simpel lah. Jadi kalau kita mau bahasakan, isim kana itu mubtada, ada kana. Itu mubtada yang kemasukan kana. Khabar kana itu khabar yang kemasukan khabar. Isim inna itu mubtada yang kemasukan inna. Khabar inna itu khabar yang kemasukan inna. Jadi ini sebenarnya mubtada khabar. Kapan paham mubtada khabar? Dipahami ini. Kenapa? Karena bedanya kalau yang pertama ada kana, yang kedua ada inna. Dan berubah. Ya, tadinya sama-sama marfu, sekarang beda. Kalau kana marfu isimnya ji. Isim kana marfu. Kalau inna yang marfu khabarnya ji. Paham? Simpel kita? Ringkas, harus ringkas begini. Kalau panjang setengah mati gitu. Ringkas saja, nah tidak paham biasanya. Apalagi panjang-panjang. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, saya tanya ulang. Kana yang marfu apanya? Isimnya atau khabarnya? Isimnya. Kalau khabarnya? Mansub. Kalau inna yang marfu apanya? Khabarnya. Ingat ya? Kana marfu isimnya. Inna marfu khabarnya. Lihat. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Ya, ada dua kana. Kana yang di awal wa makana, dan kana yang di bawah. Kana Allahu. Ya, kalau mau cari isimnya simple. Isimnya kana marfu atau mansub? Marfu. Cari yang marfu setelah kana. Wa ma kana Muhammadun abah. Mana isimnya kana? Muhammadun, karena dia marfu. Mana khabarnya? Abah, ini mansub. Asmaul khamsah, tanda nasabnya alif. Kalau marfu abu, kalau majrur abi. Sekarang di bawah, kana Allahu bikulli syai'in aliman. Mana isimnya? Allahu. Khabarnya aliman. Aliman. Ini isimnya. Kenapa? Marfu. Khabarnya aliman. Mansub. Ya, kalau kita mau cek dan recheck lagi misalnya, kenapa bukan jar majrur jadi khabar? Kenapa harus aliman? Ya, tinggal lihat. Hapus bikulli syai'in. Wa kana Allahu aliman. Allah Maha tahu. Sempurna kalimat? Sempurna. Cocok nih khabar aliman. Khabar kana. Paham ya? Mudah. Tadi kembali dulu. Nah, lihat. Wa kana bil mu'minina rahiman. Mana khabarnya? Wa kana bil mu'minina rahiman. Mana khabarnya?
Rahiman, betul, khabarnya mansub. Isimnya bi, isim itu, isim kana itu bi? Enggak, itu bi huruf jar. Al-mu'minina enggak bisa. Terus mana? Ingat, isim kana seperti mubtada, bisa zahir tertulis atau bisa dhamir. Ada enggak dhamir di situ? Ada enggak? Mana? Mustatir huwa. Kan kana fi'il, kana kanu. Kanata kunna. Kenapa bisa jadi kunna? Nanti lagi. Kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma, ya, kunti kuntuma kuntunna, bukan kunti lanak, enggak, kunti ji. Kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Dhamir. Jadi isimnya dhamir mustatir huwa. Khabarnya rahiman. Banyak sekali kana dalam Al-Qur'an. Iya. Kalau kita mau cari wa kana amrullahi qadran maqduran. Mana khabar isim kana? Isim kana. Amru sudah. Khabar kana qadaran sudah. Maqduran khabar kedua. Karena bisa dua. Ya bisa juga naat di sini ya, kita bilang naat. Sifat. Cuma nanti belum kita bahas. Iya. Hampir itu ada lagi. Kana amrullahi maf'ulan. Kana mana isimnya? Amru. Khabarnya maf'ulan. Paham? Iya. Kalau inna, banyak sekali. 1962 hasil dari inna. Iya, kalau inna isimnya mansub, khabarnya marfu. Innallaha sami'un. Isimnya yang mana? Allah. Khabarnya sami'un. Bisa dua khabarnya. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan? Jadi ringkasnya ini ya. Sisa ini faedah. Kana dan saudari-saudarinya semuanya adalah fi'il. Adapun inna dan saudari-saudarinya semuanya adalah huruf. Belum kita jelaskan bawahnya. Oh iya. Tidak sama kita. Jadi ini Zaidun qa'imun, contoh apa ini Zaidun qa'imun? Contoh mubtada khabar. Kana Zaidun qa'iman, Zaidun qa'iman ini contoh apa? Isim kana dan inna Zaidan qa'imun, Zaidan ini qa'imun, contoh untuk apa? Isim inna dan khabar inna. Inna dan saudara-saudarinya alhamdulillah cuma 6. Inna, anna, lakinna, bukan sukun. Ada dua itu. Ada lakinna, temannya inna. Ada lakin, temannya wa. Dan huruf ataf. Beda. Antum baca walakinnallaha. Oh, lakinna temannya inna. Lakin temannya waw. Iya. Kemudian ka'anna, laita, la'alla. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Saya dulu hafal ini kana, pokoknya tiap jalan turun dari tangga pondok, kana asmuha amsat haqqallawata sallallahu sama zalaman fakama fatima billahi madama. Pokoknya harus hafal.
Inna begitu juga. Inna anna lakinna ka anna laita Allah. Saya susah sekali lupa ini. Saking naik turun tangga ini terus. Iya. Jadi memang di awal-awal harus banyak diulang. Harus banyak diulang. Adapun terjemahannya nanti saja, pelan-pelan. Iya, mungkin pertemuan berikutnya kita bahas sama terjemahannya bisa. Ada pertanyaan? Tidak praktek ya? Tidak cukup waktu. Baik, ini contoh lakinna. Walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Lakinna temannya siapa? Temannya inna atau kana? Temannya inna. Mana ya isimnya mansub, khabarnya marfu. Mana isimnya? Allah. Khabarnya fadlin majrur. Ala huruf jar. Al alamin majrur. Dzu marfu. Itu dzu khabarnya. Asmaul khamsah. Kalau mansub dzu bagaimana? Dza. Kalau majrur dzi. Contoh kalau khabarnya fiil. Iya, walakinallaha yaf'alu ma yuridu. Iya, walakinna akan tetapi Allah, kenapa Allah? Cari khabarnya yang menyempurnakan kalimat. Yaf'alu ma yurid, berbuat apa saja yang dia inginkan. Yaf'alu fi'il, tidak bisa jadi khabar lakinna. Yaf'alu sama fa'ilnya, mustatir huwa. Jumlah fi'liyah khabarnya lakinna. Jumlah fi'liyah khabarnya lakinna. Yaf'alu kan fi'il, tidak bisa fi'il jadi khabar. Yang bisa kalau fi'il sama fa'ilnya jumlah. Iya. Ini juga di surah Al-Anfal. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Falam taqtuluhum, kalian tidak membunuh mereka, walakinna, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Akan tetapi Allah, kenapa Allah membunuh mereka? Lengkap kalimat tak? Allah apanya lakinna? Isimnya, karena lakinna temannya inna. Tak? Mana khabarnya? Qatala fi'il, tidak bisa. Hum objek, tidak bisa. Qatala sama dhamir mustatir, huwa sebagai fa'il, itulah jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jumlah fi'liyah bisa tak? Jadi kembali ke situ, kembali pembahasan mubtada khabar. Cukup. Innallaha sami'un. Banyak ya, alhamdulillah. Cukup, aktafi bihadzal qadar. Ini annallaha ma'al mu'minina. Temannya ka? Temannya ka? Inna ya. Temannya inna. Mana isimnya? Allah. Mana khabarnya? Al-mu'minin atau al-mu'minun itu? Kalau khabar ini al-mu'minin, harusnya al-mu'minun. Karena khabarnya marfu, tak? Ma'a mansub. Tapi ma'a bukan huruf jar. Ma'a itu dharf, menunjukkan tempat. Ma'a artinya apa? Bersama. Menunjukkan tempat. Annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah, kenapa? Bersama orang
beriman. Khabarnya dzarf, bukan jumlah. Dzarf. Apa itu dzarf? Kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.